Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pajakiners dimanapun berada, kita bertemu dalam segmen sudut pandang. Ya, jadi segmen sudut pandang ini nanti kita akan memberikan ulasan, memberikan review lah ya kalau bahasa kerennya terkait dengan isu-isu aktual, isu-isu terkini di bidang pajak, di bidang keuangan negara, begitulah, di bidang kebijakan fiskal. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tema tentang yang sudah kita dengar ya, yang ramai, pengetatan atas restitusi pajak begitu. Jadi restitusi pajak itu akan diperketat oleh pemerintah gitu. Kenapa dan bagaimana? Nah, nanti kita akan coba ulas dan kita bahas di segmen sudut pandang kali ini. Oke, teman-teman pajakiners, mungkin dari juga saya sapa teman-teman tim belakang layar pajakin. Jadi nanti teman-teman kalau mau menyampaikan pertanyaan kita bahas di sini. Silakan, Mbak Yasmin, ada Mbak Yasmin, tapi suaranya aja ya. Oke. Jadi, halo. Bertanya Mas, kenapa sih isu restitusi ini tuh perlu dibahas sekarang? Nah, karena memang ini ya, restitusi ini suatu hal yang sangat penting, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi DJP atau otoritas pajak. Karena apa? Karena di satu sisi ini merupakan hak bagi wajib pajak ya, karena wajib pajak itu juga punya hak, salah satunya mendapatkan pengembalian pajak atau restitusi. Dan dari sisi pemerintah atau DJP ini pasti akan kalau kita menggunakan kata mengurangi penerimaan negara lah ya secara neto, atau menggerus penerimaan dari sisi perpajakan ini. Lalu kenapa pengetatan aturan restitusi itu muncul? Kalau kita melihat coba angka berapa nilai yang sudah direstitusi itu, kalau nggak salah itu hampir di angka 360-an triliun lah di tahun 2025 kemarin. Jadi memang angka yang cukup besar lah ya, dan ini mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya gitu, sehingga muncul wacana itu diketatkan, diawasi secara lebih ketat begitu ya, apalagi di tengah gejolak perekonomian global yang nggak menentu nih ya, konflik-konflik yang mengakibatkan perekonomian terganggu begitu, secara otomatis kan pajak juga akan kena imbasnya gitu. Jadi benar nggak sih restitusi itu tuh bisa naik dan menggerus penerimaan negara? Ya pasti, karena kan logikanya itu penerimaan negara kemudian ada yang dikembalikan dalam bentuk restitusi tadi ya, baik restitusi biasa maupun ada yang sekarang kita kenal pengembalian pendahuluan ya, yang jangka waktunya lebih cepat lah. Kalau yang pengembalian atau restitusi biasa itu kan bisa sampai 1 tahun tuh prosesnya. Tapi kalau yang pengembalian pendahuluan ini bisa cuma 3 bulan itu bisa dikembalikan gitu. Jadi sebenarnya restitusi itu pajak apa, Mas? Semua jenis pajak itu bisa direstitusi. Jadi restitusi itu kalau kita pahami secara ini ya umum atau pahami secara sederhana, itu adalah wajib pajak kelebihan membayar pajak ya begitu. Itu prinsip dasarnya ya, baik BPH ataupun PPN begitu. Biasanya kelebihan nih bayar pajaknya. Kok bisa kelebihan? Kenapa? Banyak faktor. Salah satunya adalah karena kita di sistem pajak kita ada yang namanya withholding tax ya, ada yang dipotong oleh pihak lain begitu. Dan juga kadang-kadang selain sudah dipotong pihak lain, secara dalam tahun pajak berjalan bisa jadi tuh omsetnya menurun karena kondisi penjualannya yang tidak membaik begitu ya. Padahal ada yang namanya PPh angsuran bulanan yang tetap dibayar begitu. Itu tuh yang mengakibatkan pajak yang dibayar itu lebih besar. Biasanya hitungannya kan tahunan ya. Nah, jadi ketika melaporkan itu tahunan, oh ternyata lebih besar, ya udah dikembalikan. Itu untuk PPh, baik untuk PPh orang pribadi maupun PPh badan ya, perusahaan. Kalau PPN biasanya tiap bulan tuh, ada yang tiap bulan, kan dihitung tuh PPN tiap bulan. Oh ada kelebihan nih bayarnya karena dipotongnya terlalu banyak, dibayarnya atau dipungutnya terlalu besar.
daripada pajak kita yang kita pungut, akhirnya di 1 bulan PPN-nya lebih besar. Itu kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan restitusi gitu. Baik, Mas. Jadi sebelum ada pengetatan ini, restitusi itu sebelumnya seperti apa, Mas? Restitusi sebelumnya itu ada yang tadi saya sebutkan ya, sempat kita spill ya, ada restitusi biasa yang jangka waktunya 1 tahun itu, ada restitusi yang dipercepat atau pengembalian pendahuluan tuh, yang jangka waktunya 3 bulan. Nah, selama ini yang berjalan, begitu tuh, yang masuk kriteria pengembalian pendahuluan tuh ada aturannya tuh, Mbak Yasmin, ada aturan misalnya, oh kriterianya ada wajib pajak yang harus kriteria tertentu, wajib pajak yang persyaratan tertentu, kemudian ada juga wajib pajak yang khusus PPN tuh PKP berisiko rendah. Itu tuh kriteria-kriteria yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Nah, kalau restitusi itu semua wajib pajak bisa untuk restitusi yang biasa ya, yang setahun itu jangka waktunya itu bisa diajukan, nanti dilakukan pemeriksaan oleh atau tax audit lah bahasa kerennya oleh kantor pajak begitu. Oke, baik, Mas. Jadi dalam aturan baru ini yang bakal berlaku di bulan Mei 2020. Itu bulan Mei ya? Ya. Waduh, 1 Mei ya? Bentar lagi berlaku dong. Betul. Nah, jadi perubahan pendekatannya apa, Mas, dari yang sebelumnya? Beberapa yang sempat kita dengar bahwa itu akan ada pengetatan lah ya. Jadi dari sisi, kan selama ini disinyalir, ini masih sinyalir ya, ada kebocoran di sisi, terutama di pengembalian pendahuluan nih, ada kebocoran. Dan nanti akan diperketat, kriteria penerimanya akan diperketat, kemudian sisi-sisi lainnya yang mungkin perlu lebih detail lagi pengetatannya akan dilakukan pengetatan itu. Tetapi sebenarnya begini, kalau dari kan kita di segmen sudut pandang ini kita memberikan sudut pandang dari kita bahwa yang namanya kelebihan pembayaran pajak, apapun jenis pajaknya, itu adalah hak dari wajib pajak. Nah, kalaupun nanti ada indikasi terjadi kebocoran atau apapun itu, kita tetap berharap bahwa hak itu akan tetap diberikan. Kalaupun misalnya akan diketatkan, misal, oh kriterianya harus ini nih, lapor pajaknya harus tertib, ya berarti disampaikan aja lapor pajaknya harus tertib, nggak boleh telat misalnya untuk 3 bulan terakhir misal. Laporan pajak tahunan juga harus tertib. Tuh. Jadi pengetatan ini bisa menjadi salah satu ini ya cara untuk bisa restitusi itu diberikan kepada yang berhak gitu. Artinya kalau memang itu haknya wajib pajak, ya tolong berikan hak itu dan jangan dipersulit. Tetapi kalau itu memang bukan haknya karena ada indikasi, oh ini tidak berhak tapi kok bisa mengajukan, nah itu yang perlu diperbaiki. Kira-kira begitu intinya. Jadi kalau untuk PPh sendiri di aturan baru ini tuh akan seperti apa? Nah, di PPh tadi sebenarnya ini ya, yang tadi kita ada beberapa kriteria kayak kriteria tertentu, persyaratan tertentu bagi wajib pajak yang mau mengembalikan pendahuluan. Itu akan dilakukan pengetatan dalam sisi ini tadi kepatuhan, karena wajib pajak berbasis resiko, bahasa ininya begitu ya, bahasa perpajakannya wajib pajak berbasis resiko. Jadi wajib pajak yang memiliki resiko yang rendah itu nanti bisa akan mendapatkan restitusi sesuai dengan kriterianya ya. Tetapi bagi wajib pajak yang berprofil resiko tinggi, ini yang perlu misalnya dari sisi otoritas pajak mau melakukan pemeriksaan ya silahkan gitu ya. Artinya dari sisi kita wajib pajak misalnya mau minta pengembalian pendahuluan, tetapi kalau tidak memenuhi ketentuan yang baru ini di rencana PMK, karena ini masih rencana ya, jadi kita juga belum bisa menyampaikan lebih banyak lagi, itu masih rencana. Tetapi tadi misalnya wajib pajak yang berprofil atau berisiko tinggi harus dilakukan pengetatan misalnya, ya lakukan aja pengetatannya. Misalnya apa? Misalnya ini nggak boleh pendahuluan, tapi bolehnya pemeriksaan biasa. Ya udah pemeriksaan biasa gitu. Yang pendahuluan bolehnya adalah wajib pajak yang resikonya rendah gitu. Silakan begitu ya. Sepanjang tadi intinya adalah
kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak wajib pajak. Ketika diminta kembali dalam bentuk permohonan pengembalian, baik itu melalui skema pendahuluan maupun skema pengembalian biasa ya atau restitusi biasa itu, ya silakan nanti diatur yang lebih baik lagi tentunya ya, yang tidak merugikan lah bagi wajib pajak. Oke Mas, terakhir nih, kalau Ya, gimana? PPN sendiri, kan tadi PPH, PPN nih, dia di aturan baru ini akan seperti apa? Nah, kembali lagi nanti kita coba rujuk aturan barunya ini karena masih bentuknya masih RPMK ya, RPMK, Rencana Peraturan Menteri Keuangan, masih berupa rencana gitu. PPN memang selama ini yang banyak minta pengembalian pendahuluan itu biasanya PPN. Nah, kita lihat nanti ya secara statistik. Karena memang ada aturan-aturan tertentu yang khusus diatur. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita juga, ini teman-teman bisa ngasih pandangan, bisa ngasih inputan, bisa ngasih masukan terkait dengan peraturan yang akan baru ini. Seperti kita lihat nih, ini menurut saya nanti teman-teman boleh setuju atau tidak, terserah teman-teman pajakaners boleh setuju. Ada aturan terkait dengan PPN atas barang tambang misalnya. Jadi barang tambang itu kena PPN kan, nah, misalnya batu bara. Sehingga ketika semua pajak masukan di PPN ya, pajak masukan atas operasi untuk menghasilkan pendapatan dari sektor batubara ini semuanya bisa dibebankan karena batubara termasuk yang dikhususkan tadi. Nah, tapi untuk mineral-mineral lain tidak. Nah, aturan-aturan seperti ini mungkin perlu dikaji juga lebih mendalam apakah mau disamakan ataupun kalau nggak disamakan ya silakan diatur lebih rinci, lebih tegas begitu ya. Kenapa kok berbeda? Ini kan perbedaan-perbedaan perlakuan kadang-kadang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda juga terhadap kebijakan yang akan diambil. Kira-kira begitu, Yasmin. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Oke, teman-teman Jageners, demikian segmen sudut pandang kali ini dengan tema restitusi ya, restitusi pajak yang akan diperketat. Teman-teman Jageners boleh memberikan masukan, boleh komen, boleh memberikan masukan juga kritikan untuk rencana peraturan Menteri Keuangan di restitusi ini. Mudah-mudahan sekali lagi berikan kalau memang itu hak wajib pajak, jangan dipersulit. Tetapi kalau memang ada indikasi ketidaktepatan, indikasi kebocoran, indikasi penyalahgunaan, itu yang perlu kita tutup. Demikian segmen sudut pandang kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.